Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah, pertemuan yang ke-11 berjudul Negara Muslim sesuai dengan Demokrasi, bagian yang ketiga. Pemilihan umum dan voting untuk mengetahui suara terbanyak yang terdapat pada sistem demokrasi secara keseluruhan bisa dikatakan sudah benar, walaupun tetap memiliki beberapa kelemahan. Sistem ini masih lebih baik dari sistem lainnya. Yang perlu diantisipasi adalah menjaga berjalannya sistem ini agar tidak diperalat oleh para pembohong, orang-orang hipokrit, dan para penipu. Sementara itu, ada klaim dari sebagian agamawan yang mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan hukum Tuhan karena kedaulatan ditentukan oleh rakyat. Untuk menjawab klaim seperti ini, kita bisa menyatakan bahwa maksud kedaulatan rakyat adalah menolak kekuasaan mutlak dari individu seorang diktator. Kedaulatan rakyat bukan berarti bertentangan dengan hukum Tuhan, karena perbincangan kita berkaitan dengan demokrasi, dengan masyarakat muslim, dan inilah yang sesuai dengan syariat Allah. Kita sampai kepada subbab yang ke-B, hubungan demokrasi dengan Islam. Dalam pembahasan tentang demokrasi, alangkah baiknya jika kita bicarakan pendapat Islam tentang demokrasi. Menurut para pemikir yang berbicara tentang demokrasi telah terbagi ke dalam beberapa kelompok yang berbeda. Yang pertama, mereka menolak demokrasi atas nama Islam. Kelompok ini melihat bahwa demokrasi dan Islam adalah dua hal yang bertentangan yang tidak akan pernah bisa bertemu. Mereka beralasan, yang pertama, Islam berasal dari Allah, sedangkan demokrasi berasal dari hasil karya manusia. Kedua, demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Tentu suara terbanyak merupakan yang kedua, demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat untuk rakyat, sedangkan Islam adalah hukum Allah. Yang ketiga, demokrasi ditentukan oleh suara terbanyak, padahal belum tentu suara terbanyak merupakan kebenaran. Keempat, demokrasi adalah hal baru yang termasuk dalam kategori bid'ah dalam agama. Generasi Islam sebelumnya tidak mengenal adanya sistem demokrasi. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menciptakan hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam agama kami, maka hal tersebut tertolak." Juga Nabi lainnya, barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dalam agama kami, yang tertolak. Yang kelima, demokrasi merupakan produk bangsa Barat yang beragama Nasrani atau beraliran sekuler. Mereka tidak mempercayai adanya kekuasaan agama terhadap kehidupan dunia. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak percaya kepada kenabian, ketuhanan, dan adanya pembalasan. Bagaimana mungkin kita menjadikan mereka sebagai imam yang kita ikuti? Karena alasan-alasan ini, kemudian dengan tegas mereka menolak demokrasi. Mereka juga menentang orang beragama Islam yang membela dan mengusung demokrasi. Bahkan mereka tidak segan-segan menuduhnya sebagai orang kafir atau musuh Islam. Ada juga di antara mereka yang secara terang-terangan menganggap demokrasi sebagai bentuk kafiran. Kemudian kelompok kedua, mereka menerima demokrasi secara total tanpa reserve. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok ini menganggap bahwa demokrasi Barat adalah satu-satunya solusi yang tepat untuk menyelesaikan problematika negara, rakyat, dan tanah air. Mereka menerima demokrasi Barat tanpa pandang bulu, termasuk tentang sistem pemasyarakatan yang liberal, ekonomi kapitalis, dan politik bebas. Mereka tidak mengenal batasan apapun terhadap demokrasi. Mereka ingin menciptakan demokrasi di tanah air mereka persis sama dengan praktek demokrasi di negara-negara Barat. Demokrasi yang tidak berdasarkan pada akidah, tidak mengenal adanya ibadah, tidak mau tunduk pada syariat, dan tidak mengakui adanya norma-norma sosial. Bukan hanya itu, demokrasi Barat bahkan
berusaha memisahkan ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan praktik perang dari tuntunan nilai akhlak atau etika. Dan logika kaum westernis yang dipropagandakan sejak dulu. Mereka ingin kita bersikap dengan bersikap barat, mengambil kebudayaan mereka secara total, baik dan buruknya, pahit dan manisnya sekaligus. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Kita bertemu kembali di bagian keempat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.